Boleh. Pilih aja yang ada di sini. Kalau nggak ada yang mau ya nasib. Gitu. Nggak begini. Pemilih dalam arti seorang mukmin itu seleranya tinggi. Maka milihnya itu alasannya juga karena Allah. Makanya dulu Imam Ahmad itu kepada laki-laki, kalau mau memilih seorang wanita, dia dibolehkan tertarik pada fisiknya dulu. Boleh kamu tertarik fisiknya dulu, tapi habis itu tanyakan solihah atau tidak. Kalau solihah lanjut, kalau tidak berhenti. Maka kamu benar karena menolak atau menerima sesuatu berdasarkan agama. Jangan sebaliknya. Bro, ada calon bro solihah, Masya Allah. Oh iya bro, oke, minat deh bro. Lalu tanya, cantik nggak? Kirimin foto. Nggak jadi bro, nggak minat bro. Nah kalau begini caranya, kata Imam Ahmad, dia salah. Karena dia menolak bukan karena alasan agama. Jadi perhatikan, di sini penting. Beda urutan bisa jadi masalah besar. Akhwat juga begitu. Saya sih tertarik. Tanyakan solih atau enggak. Kalau solih yes, kalau enggak no. Jangan ngebet. Ya Allah, kalau dia memang jodohku, nikahkan kami ya Allah. Kalau dia bukan jodohku, jodohkan kami ya Allah. Kalau dia jodohnya orang lain, putuskan jodohnya dan jodohkan dengan kami ya Allah. Gitu ya. Tidak perlu, karena kemudian yang namanya soal jodoh ini sensitif. Jodoh kita sudah tertulis di Lauhil Mahfudz, nggak mungkin ketuker. Tapi yang namanya Siti Jamilah ataupun Muhammad Jamal, ya tetap akan Muhammad Jamal dan Siti Jamilah, cuma diambil dengan cara berbeda, maka juga akan diberikan dengan cara yang berbeda, gitu ya. Dan semuanya menjadi yang penting rasanya. Karena rasa nggak pernah bohong. Itu problem. Maksud saya begini, ada orang minta baik-baik sama Allah, maka Allah memberikannya dengan uluran lembut. Ada orang minta dengan jalan yang tidak diridai Allah, maka Allah juga berikan dengan dilempar penuh murka. Sama-sama uang 10 juta, kalau 10 jutanya dalam amplop tertutup warna coklat, baunya wangi, diulurkan dengan penuh kelembutan sambil tersenyum, monggo mudah-mudahan manfaat, mohon maaf ya cuma bisa ngasih segini, itu nerimanya enak. Tetapi kalau 10 jutanya bentuknya uang receh 200-an rupiah semua dalam sebuah karung, karungnya habis diambil dari tempat sampah, bau busuk, dilempar penuh murka, sambil kita dicaci maki, 10 juta itu rasa sakitnya nggak akan hilang bertahun-tahun. Beda banget antara Muhammad Jamal dan Siti Jamilah yang diambil dengan cara yang diridhai Allah, dengan cara yang tidak diridhai Allah. Gitu ya, poinnya di situ. Nah, kalau yang dimaksud adalah inisiatif, maka saya sering menyampaikan di latar budaya Indonesia memang tidak lazim wanita mengajukan diri terlebih dahulu. Di masa Nabi SAW itu ada seorang perempuan yang kemudian, Masya Allah ya, dia berani di majelis Rasulullah, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, tidakkah engkau berkenan untuk menikahiku? Itu di forum. Anas bin Malik ini lihat putrinya komentar dengan negatif. Komentarnya gimana? Gak tahu malu, mosok nawarin diri gitu. Kata Anas bin Malik, kamu yang bodoh. Wanita itu seleranya tinggi, maka dia tawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Daripada kamu, enggak. Lalu Rasulullah ternyata memandang ke arah lain, artinya beliau tidak berkenan. Wanita itu kemudian berkata, ya Rasulullah, kalau engkau tidak berkenan, maka tunjuklah sahabat yang kau ridhoi untuk menikahi aku. Sahabat ada yang ngacung, saya ya Rasulullah, gitu ya. Akhirnya kemudian menikah dengan sahabat Nabi SAW. Enggak rugi, gantungkan cita-citamu setinggi langit, karena kalau kamu jatuh di antara bintang-bintang. Ya, setinggi langitnya Rasulullah, bintang-bintangnya sahabat Nabi. Tapi jangan mimpi setinggi langit, karena kalau Anda jatuh, berarti tidurnya kurang ke tengah. Bedanya cita-cita dan mimpi di situ. Nah, inisiatif itu tentu saja tidak masalah datang dari seorang wanita. Tapi kalau di konteks Indonesia, sering saya sampaikan sebaiknya melalui wali. Dulu ketika kemudian Sayyidah Hafsah itu menjanda karena Khunais bin Hudzafa As-Sahmi
gugur di perang Badar, maka ayahnya Sayyidina Umar bin Khattab begitu masa iddahnya habis, itu langsung gerilya. Orang pertama yang ditemui Abu Bakar, ya Abu Bakar, Hafsah sudah habis masa iddahnya, kalau mau dilamar sudah siap. Nah, ternyata Abu Bakar diam aja, nggak memberikan reaksi apa-apa, nggak respon apa-apa. Kemudian Umar meninggalkan Abu Bakar menuju Utsman. Utsman, kamu kan habis ditinggal wafat istrimu, Sayyidah Ruqayyah putri Nabi. Ini kamu jangan, dan Duda anakku si Hafsah sudah habis masa indahnya. Kayaknya kalian cocok deh, mau nggak? Utsman kaget ditodong. Utsman ini kan orangnya pemalu. Kalau ditodong begitu dia kaget. Dia kemudian mengatakan, Umar minta izin ya, saya pikirin dulu 3 hari 3 malam. Siap gitu. Kemudian dipertimbangkan 3 hari 3 malam, istikharah macam-macam. Hari ketiga Utsman berkata kepada Umar, Umar kayaknya belum nih. Oh udah nggak apa-apa, yang penting ada jawaban daripada nggak jelas gitu. Itu yang satu tuh nggak jelas. Gitu. Kemudian Umar menemui Nabi SAW dengan mengadu, ya Rasulullah kenapa ya nawar-nawarin Hafsah ditolak, terakhir nih Utsman juga nggak mau, kenapa ya? Nabi SAW berdoa, semoga Allah mengaruniakan kepada Hafsah lelaki yang lebih baik daripada Utsman, dan semoga Allah mengaruniakan kepada Utsman wanita yang lebih baik daripada Hafsah. Ternyata itu kode, doa sekaligus kode. Beberapa hari berikutnya Utsman dinikahkan dengan Ummu Kulsum, adiknya Ruqayyah, lebih baik daripada Hafsah, putri Nabi, gitu ya. Kemudian ternyata satu hari Rasulullah yang mendekati Umar kemudian berkata, hei Umar, bagaimana kalau aku yang menikahi Hafsah? Maka ini kalimat khitbah. Langsung disambut oleh Umar, sini saksi-saksi, aku nikahkan kau ya Rasulullah dengan Hafsah binti Umar dengan mahar terserah engkau. Lalu dijawab Rasulullah, aku nikahi, terima nikahnya Hafsah binti Umar dengan mahar begini-begini, selesai. Jadi khitbah ijab qabul jadi satu. Efisien. Kemudian walimah. Nah, ketika walimah apa yang terjadi? Gitu ya. Abu Bakar mendekati Nabi SAW dan juga Umar. Dia mendekati Umar kemudian berkata, Umar, asik kesal ya? Lah iya, nggak jelas. Masa ditanya diem aja? Sebenarnya waktu kamu nawarin siapa juga yang nggak mau? Lah kok nggak ngomong? Cuman beberapa sebelumnya saya juga mendengar Rasulullah nanyain Hafsah. Itu juga kenapa nggak cerita? Saya nggak mungkin membuka rahasia Rasulullah sebelum beliau sendiri yang menyampaikannya. Itulah hebatnya Abu Bakar ya. Kalau Anda ditawari, dengar teman sebut-sebutkan, ini kesempatan. Nah akhwat, maka silakan tugaskan wali-wali Anda, bapak ke atas, kakek ke atas, paman ke samping, abang-abang naik turun, semuanya itu bisa ditugaskan untuk bukan cuma jadi juri, tapi menjadi panitia mencarikan suami yang soleh. Ya.